Rental dibobol maling. Masya Allah. Gini teman-teman ya, kadang kita kerja susah payah ngumpulin modal buat beli unit, usaha sudah berkembang 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba rentalan dibobol maling dan ludes semuanya. Gimana perasaannya coba? Pasti perasaannya sakit banget gitu ya. Bagaimana untuk memulai semangat lagi, untuk mengumpulkan tenaga lagi, bersusah payah lagi untuk membangun usaha kita yang telah ludes, digondol sama maling. Memang tipe maling beda-beda ya. Ada kalau mungkin maling yang di kota begini, maling yang di desa begini, macam-macam. Kalau di desa malingnya gimana? Jadi yang namanya hidup kita kan berinteraksi sosial. Kita berhubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, saudara, siapapun di sekitar kita. Nah, kadang percikan-percikan atau omongan-omongan yang mungkin nggak kita sengaja menyinggung teman kita atau saudara kita, sehingga meletupkan kebencian atau dendam, sehingga melakukan perbuatan yang tega ya, mencelakai atau mendolimi kita dengan memalingi rumah kita, memalingi rental kita. Itu bisa terjadi karena motif orang berbuat jahat itu bisa dibaca, bisa tetap ditebak ya. Jadi kalau polisi menginterogasi rental kalian ketika kehilangan, yang pertama ditanyakan, apa kamu punya masalah dengan teman, punya masalah dengan saudara, punya masalah dengan karyawan? Itu baru untuk menemukan atau menyelidiki itu lebih gampang ya. Karena orang nyuri itu nggak langsung tiba-tiba nyuri gitu, enggak. Tapi mereka bisa saja hari ini ngopi, ngajak ngobrol sama kita, ngopi di dalam, tapi dia tengok sana sini, jendela mana, pintu mana yang kiranya bisa atau enak dibuka. Mereka sudah merencanakan matang-matang itu. Jadi unsur orang dalam itu memang ada dalam hal kemalingan itu. Enggak ujuk-ujuk maling datang bunuh diri dia. Jadi mereka datang itu sudah tahu nanti buka jendelanya gimana, ininya gimana, semuanya sudah tahu. Tinggal eksekusi aja. Jadi untuk mencari maling itu ya cukup mudah kalau menurutku ya. Karena bisa ditebak kita itu habis ngapain gitu loh, punya permasalahan apa. Jadi orang yang berselisih dengan kita itu bisa akhirnya membuat atau motif melakukan dendam kepada kita. Bisa seperti itu. Itu polisi biasanya begitu ya. Untuk menyelidiki itu gampang dari orang terdekat kita dulu. Nggak usah jauh-jauh dulu. Siapa orang terdekat kita mungkin punya masalah seperti itu ya. Nah, kalau zaman di kampung, cara mencurinya macam-macam teman-teman. Maling itu cara mencurinya macam-macam. Jadi mereka itu kadang pakai telur ya. Telur itu dikasih semacam tanda, entah itu silang kalau nggak salah atau tanda plus, itu merah. Terus dipecahin ke tembok rumah kita. Nah, di situ kayak di drama kolosal itu apa ya, kita tertidur itu ya. Jadi kita tuh benar-benar tidur lelap gitu. Ketika mereka melakukan aksi, membuka jendela dan macam-macam masuk ke rumah kita, mengambil PS kita, mengambil TV kita, tuh mereka dengan leluasa karena kita semua tertidur lelap. Jadi nggak terasa, tahu-tahu ketika mereka udah pergi semua, malingnya udah gondol barang kita baru bangun. Wih, kayaknya ada suara aneh gitu ya, kelotak-kelotak di mana. Kita bangun. Betapa kagetnya kita melihat, ya Allah, jendela udah buka semuanya, barang-barang udah nggak ada semuanya. Kaget banget kan? Kaget banget. Barang kita hilang semuanya. Ya Allah, aku salah sama siapa? Aduh, kok tega banget gitu ya. Ya emang tega teman-teman. Yang namanya apes ya, kita itu lagi apes, lagi kena musibah. Oke gitu teman-teman ya. Jadi untuk
mengembalikan lagi rasa optimisme kita untuk kembali bekerja itu susah ya, ngedrop banget. Jadi kalau habis kita kemalingan itu kayaknya semuanya telah hilang, telah sirna gitu ya. Nah, untuk membangun kembali pundi-pundi yang telah kita kumpulkan dengan susah payah itu sangat berat, butuh motivasi dari teman, mungkin pinjaman lagi, ya berangkat dari nol lagi. Ini adalah cobaan atau musibah yang menimpa kita ya, seperti itu teman-teman ya. Tapi itu dulu ya, sering memang kejadian kemalingan seperti itu ya. Tapi untuk rental zaman sekarang agak sedikit nggak ada mungkin ya, jarang ya yang terjadi kemalingan, justru penipuan ya. Sewa bawa pulang ditipu, atau berusaha beli online mau nipu gitu. Sekarang motifnya banyak seperti itu ya. Jadi jarang saya dengar sekarang orang nyuruh TV. Kalau dulu sering banget seperti itu ya, sekarang jarang, atau jarang kedengaran berita-berita yang seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba untuk kembali bangkit dari keterpurukan ya. Setelah dapat musibah yang namanya kemalingan, semuanya ludes, kita harus memulai dari awal lagi, ngutang lagi, cari modal lagi, melanjutkan usaha lagi sambil trauma. Gimana kalau kemalingan lagi? Kerjaan yang bisa kita lakukan ya ngerental itu ya, kerjaan yang lain nggak bisa. Jadi tetap harus ngerental, harus semangat lagi, berjuang lagi dari nol ya. Itulah musibah yang menimpa kita teman-teman ya. Memang apapun cara kita, protektifnya kita kasih semua perlindungan macam-macam ya terhadap rental atau rumah kita. Tapi kalau memang si maling itu memang niat mau membobol, mau mencuri, mau masuk ke rumah kita, itu ada aja caranya. Jadi apa yang harus dijaga sebenarnya? Yang harus dijaga kalau bisa ya, namanya kita berinteraksi sosial ya. Ya mungkin emosi kita sesama teman, sesama saudara, mungkin kita ngomongnya maunya guyon, ternyata itu bikin dia sakit hati ya. Jadi lidah ini bisa lebih tajam dari silet, lebih tajam dari pedang ya. Makanya kalau kita salah kata atau salah apa, mungkin saudara minjem duit nggak kita kasih, atau teman pinjam duit nggak kita kasih, atau orang butuh sesuatu kita punya nggak kita kasih, kemudian dia dendam sama kita, terus kita yang dijahati, itu juga menjadi pemikiran kita ya. Oke, itu teman-teman ya, mungkin ada di antara kalian yang juga pernah mengalami kejadian rentalnya dibobol maling ya. Yang pasti tetap semangat, tetap berjuang lagi, mudah-mudahan kedepannya bisa sukses dan bisa lebih aman ya. Atau kalau dirasa rawan kejahatan di tempat rental kalian ya, kalian bisa pindah tempat, atau bisa sosialisasi sama RT RW setempat, sama perangkat desa, gimana kok banyak maling di tempat kamu ya. Karena memang dulu yang tertuduh selalu di rental kalau ada maling itu ya begitulah, selalu kita itu sarang maling gitu, rentalan itu begitu ya. Jadi perlu meningkatkan kewaspadaan ya, terutama di hubungan sosial sebenarnya. Jadi interaksi kita sesama teman, sesama saudara, itu yang harus diwaspadai ya. Kalau ada yang minjem duit ya, kalau nggak punya kita bilang yang baik-baik aja, emang nggak punya gitu ya. Jangan kasar-kasar. Kalau kasar nanti dia sakit hati, kemudian dendam dan melakukan kejahatan terhadap kita, susah juga gitu ya. Siapa tahu, karena motif kejahatan selama ini memang seperti itu. Banyak pelaku itu adalah orang-orang yang sangat-sangat dekat dengan kita ya. Karena musuh terbesar kita sebenarnya adalah sebenarnya orang-orang yang sangat dekat dengan kita itu yang bisa jadi musuh yang luar biasa. Karena emang manusia ini tempat salah. Entah kita salah nyeletuk ngomong apa, dia sakit hati, kita nggak tahu.
atau kita bentak apa, atau kita guyon apa, yang dia itu tiba-tiba nggak serak hatinya gitu loh ya. Jadi susah juga gitu ya. Ya, semoga kita bisa menjaga tingkah laku, ucapan, perbuatan kita ya, supaya ya aman lah ya, aman gitu ya, karena motif kejahatan itu biasa dari lidah atau ucapan kita gitu ya. Oke teman-teman, itu konten saya sore hari ini. Terima kasih sudah menonton Jago Space Channel. Mudah-mudahan dapat inspirasi dari apa yang saya sampaikan ini ya. Selamat mandi, selamat bersarungan, selamat pakai kopiah, selamat menikmati sore hari Anda bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.